Salam damai, apa kabar Yud? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Kita bertemu kembali dalam Youth for Christ hari ini Sabtu 8 Oktober 2022 dengan tema Tuhan mau, Lukas 5 ayat 12-16. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang mau menolong kami, menyembuhkan kami, membimbing kami, menjawab doa kami, beritahu kepada kami batasan-batasannya, sehingga kami tidak memanfaatkan pernyataan ini, tetapi semakin mengenal Engkau, dan tahu bagaimana kami menyesuaikan diri bertindak sesuai dengan Tuhan, yang menjadi Tuhan, Guru, Sahabat, dan Tuhan kami. Berbicaralah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, bacaan kita diambil dari Lukas 5 ayat 13 sebagai natsnya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Wow, Yud. Allah tuh hadir loh bagi kita, dan dia pengen memberikan berkat kepada kita, bahkan melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Kayak lagu ya, Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Teman-teman Yud ingat lagu ini? Demikian bait 1 dan 2 lagu Allah hadir bagi kita. Nah, dalam Kidung Jemaat nomor 18 ini Tuhan memang menunjukkan Ia selalu mau hadir untuk mencurahkan berkat dan kuasa Roh Kudus-Nya. Umat hanya perlu untuk menyatakan kepercayaan dan keberserahan diri yang penuh kepada Allah. Nah, dalam bacaan kita, saudara, penderita kusta biasanya ada di pengasingan karena penyakit mereka yang menular. Bahkan mereka harus berteriak-teriak di depan banyak orang, najis, najis, karena mereka dicap oleh umat atau masyarakat sebagai orang berdosa, orang najis. Namun dalam teks kita, si kusta berada di kota dan menyatu dalam kerumunan orang. Menarik kan? Berbeda dari kebiasaan. Tampaknya orang kusta ini punya satu tujuan, menjumpai Yesus apapun resikonya. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berani tampil dan bersuara, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini menarik, karena orang kusta itu sepertinya sudah sangat mengenal Yesus. Ia percaya pada kuasa Yesus. Ia tinggal memohon belas kasihan Yesus agar Yesus mau peduli dan menyembuhkan dia. Hidupnya yang di mata masyarakat terkutuk akibat penyakit tanpa obat itu dan hanya bisa dipulihkan jika Yesus berkenan menjamahnya. Segera setelah dia tahu ada Yesus, dia datang apapun resikonya menjumpai Yesus. Kabar baiknya adalah Yesus selalu mau memulihkan hidup manusia yang percaya dan berseru kepadanya. Nah, apa hubungannya Yud dengan hari ini? Banyak orang merasa hidupnya terkutuk. Nah, kegagalan terus terjadi, kesusahan bertubi-tubi, banyak kesialan, tersingkir dan terasing, sakit penyakit dilanda. Apakah teman-teman Yud juga merasakannya? Nah, saat itu terjadi, kepada siapa kita mencari pertolongan? Memang Tuhan tidak selalu berjanji akan memulihkan kita secara fisik, tetapi mari kita tinggalkan hidup berdosa dan mengandalkan Tuhan. Tinggalkan jimat, tinggalkan dukun-dukun, penglihatan-penglihatan yang bukan dari Tuhan. Mari kita datang saja kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia selalu mau dan mampu memulihkan jiwa kita, rohani kita. Percayalah, di dalam Tuhan ada pemulihan secara jiwa, secara spiritual. Kisah ini bukan mau menceritakan pasti ada pemulihan secara fisik. Betul, pasti ada ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan kita muka dengan muka. Tetapi di dunia ini bisa jadi kita tetap sakit, namun pemulihan jiwa Tuhan mau kerjakan di dalam kita. Percayakah kita? Mari kita renungkan. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus begitu cepat mau menyembuhkan orang kusta di atas ini? Dalam tulisan yang tadi atau yang saya bacakan tadi. Yang kedua,
Apa yang kita akan lakukan ketika kita merasa mengalami banyak kesialan atau kesusahan? Kita fokus meminta hal-hal yang sangat material atau duniawi ini berubah, fisik kita berubah, atau jiwa kita, spiritualitas kita yang Tuhan pulihkan. Mari kita lihat bahwa yang Tuhan lakukan kepada orang kusta ini paling utama adalah memulihkan jiwanya. Label terkutuk yang ada pada dia dilepaskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kesungguhan kepada hati kami untuk selalu datang kepadamu di tengah pergumulan kami, bukan terfokus pada kesembuhan fisik kami, bukan terfokus pada pemulihan keuangan kami, tetapi lebih penting dari itu adalah keselamatan jiwa, damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami, spiritualitas yang diperbaharui, keselamatan di dalam batin kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau menjamah yang terpenting dari yang paling kami butuhkan dalam hidup ini, sehingga kami merasakan bagaimana terbebas dengan penuh damai sejahtera, sukacita melimpah, boleh mengikut Kristus dan merasakan kuasa-Mu, seperti yang dialami oleh orang yang kusta dalam Alkitab yang kami baca. Terima kasih Bapa, berkati kami untuk terus mengalami damai sejahtera di hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara untuk mengalami kebebasan, kemerdekaan, kesegaran dalam spiritualitas saudara. Jangan lupa subscribe dan bagikan renungan ini ke sebanyak-banyaknya orang agar banyak orang juga mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.